Salam ASN berakhlak. Perkenalkan, nama saya Bernika Sarideo AMDGZ. Saya berasal dari Puskesmas Medan Johor, angkatan ke-15 dengan nomor urut 26 golongan 2C. Saya merupakan ahli gizi dan materi yang akan saya bawa pada hari ini adalah kolaboratif dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Apa itu kolaborasi? Yakni proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. 6 kriteria penting dalam kolaborasi. Yang pertama, adanya forum yang diperkasai oleh lembaga publik. Yang kemudian, kedua, adanya peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, adanya peserta yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, adanya forum secara resmi yang diatur dan bertemu secara kolektif. Dan yang kelima, adanya forum yang bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang terakhir, adanya fokus kolaborasi sebagai kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Kemudian merencanakan aksi kolaborasi dan mendiskusikan strategi untuk saling mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, organisasi harus menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi harus menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, organisasi memberi perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, adanya pendapat yang berbeda didorong dan didukung di dalam organisasi. Dan yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kemudian, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah saling mendorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi ada 11, yakni kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberi pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan yang terakhir, menerima pengelolaan hibah. Bagaimana proses kolaborasi? Yang pertama diawali dengan trust building, yakni membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kemudian setelah percaya, adanya face-to-face dialogue, melakukan negosiasi baik dan bersungguh-sungguh. Kemudian adanya komitmen terhadap proses, adanya pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian setelah komitmen, adanya pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, lalu menetapkan outcome. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yakni adanya kepercayaan, adanya pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan yang baik, strategi manajemen baik, serta formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antara entitas publik. Ada 2 faktor penghambat kolaborasi. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman. Kemudian, adanya dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Kemudian kita akan membahas mengenai Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan, kebijakan, manajemen program, serta pelayanan publik. Mengapa harus Whole of Government? Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kemudian adanya faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan.
Kemudian yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi desentralisasi bangsa. Keuntungan dari World of Government. Yang pertama, outcome focus, berfokus dengan padanya outcome. Kemudian boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Kemudian enabling, World of Government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Kemudian yang terakhir, strengthening prevention, World of Government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. World of Government berdasarkan jenis, terdiri dari 4, yakni pelayanan yang bersifat administratif, pelayan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain. Kemudian pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Kemudian pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. World of Government berdasarkan pola, yakni pelayanan teknik fungsional, suatu pola pelayanan publik yang diberikan suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, dan kewenangannya. Kemudian pelayanan satu atap, pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Kemudian pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pelayanan elektronik, pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Mari kita tonton kolaboratif dalam bidang ahli gizi. Halo kakak, oh ya Bernike, ada apa? Ya kak, setahu saya besok kita akan ada penyuluhan tablet tambah darah dan anemia kepada anak-anak SMA ya kak? Ya benar Bernike. Oh ya, di SMA Ulun Nuha kan kak? Benar sekali. Ada yang bisa saya bantu kak? Oh ya, kalau boleh Bernike bantu kami untuk membuatkan PPT-nya. Dan kakak nanti akan mengerjakan tablet tambah darahnya, mempersiapkan tablet tambah darahnya untuk anak SMA. Oke kak, saya akan mengerjakan PowerPoint-nya ya kak. Oke Bernike, terima kasih. Iya kak. Melalui video tersebut, nilai-nilai kolaboratif yang terlihat yakni adanya ketersediaan kerjasama. Seorang ASN gizi haruslah memberi diri berpartisipasi dalam kegiatan gizi bersama ahli gizi lainnya. Dan setiap ahli gizi juga harus sama-sama bersinergi untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Halo kak, iya kak, ini Bernike kak, gizi kak. Iya kak, bulan ini kami akan ada pengukuran antropometri ke SD kak. Kakak bisa kak ini jadi bidannya kak untuk melakukan penyuluhan bersama saya nanti ke SD kak. Kakak bagian program UKS kan kak? Iya kak, nanti saya juga mau menghubungi apakah untuk dokter giginya maupun juga dokter umum, dokter anak kak? Iya, dokter anak benar kak. Ya kak, nanti saya akan hubungi mereka lagi ya kak. Makasih ya kak bantuannya. Melalui video tersebut, nilai kolaboratif lainnya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk ikut berkontribusi bersama dengan kita. Lalu, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.